Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat ta'alum Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana Al-Quran dan Al-Hadis itu Arabian, keduanya dalam bahasa Arab. Di sisi lain Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di sisi lain Al-Quran dan Al-Hadis juga itu menggunakan bahasa Arab. Maka bagaimana kita bisa memahami, bisa berpegang teguh kesananya memahami Al-Quran Al-Hadis, padahal Al-Quran Al-Hadis itu menggunakan bahasa Arab? Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh pada Al-Quran Al-Hadis itu wajib mempelajari bahasa Arab. Maka pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Arab, dan diantaranya adalah pelajaran ilmu nahwu. Maka dari itu, sahabat ta'alum Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak kepada materi pokok, alangkah baiknya kita memasuki mukadimah terlebih dahulu atau pendahuluan, yang mana kita harus memahami dulu kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang bukan mungkin lagi, tapi akan selalu kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan al-kalimah, kemudian harf, kemudian al-jumlah al-mufidah. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, al-kalimah. Apa itu kalimah? Mahiyal kalimah? Al-kalimatu hiya lafdzun lahu maknan. Kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai makna. Setiap lafaz yang mempunyai makna itulah kalimat. Seperti al-madrasah, atau misalnya daftar, kemudian mirsam. Itu beberapa contoh kalimat. Timbul pertanyaan, apakah lafaz yang tidak mempunyai makna bisa dikatakan sebagai kalimat? Maka berdasarkan definisi tadi, lafaz yang tidak mempunyai makna itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Sekali lagi ya, lafaz yang tidak punya makna berdasarkan dengan definisi tadi tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Contoh, madrasah itu kalimat. Kenapa? Lahu makna, karena dia punya makna. Apa maknanya? Sekolah misalnya. Ada kalimat yang lain, rosdamah misalnya. Rosdamah apakah itu kalimat? Ya bukan. Kenapa? Laisa lahu makna. Kecuali kalau rosdamah itu nama orang di kita misalnya, itu bisa menjadi kalimat. Tapi semata-mata rosdamah yang tidak punya makna itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Daftar itu kalimat. Kenapa? Lahu maknan, dia mempunyai makna, yaitu buku catatan. Sedangkan misalnya fantar, apakah itu sebuah kalimat? Bukan. Kenapa? Karena laisa lahu maknan, dia tidak punya makna. Itu ya. Jadi yang disebut dengan kalimat itu adalah lafdzun lahu maknan, sebuah lafaz yang mempunyai makna. Itu yang pertama. Yang kedua, al-harf. Al-harf atau huruf di kita itu adalah
ma yatarakabu minhul kalimah, apa-apa yang kalimat tersusun darinya, itulah yang disebut dengan harf. Sekali lagi, yang disebut dengan huruf itu atau harf itu adalah ma yatarakabu minhul kalimah, apa-apa yang kalimat tersusun darinya. Maka tidak mungkin ada kalimat tanpa ada harf gitu. Kenapa? Karena harf ini atau kalimat ini tersusun dari huruf-huruf atau harf-harf seperti ba, ya, nun, ha dan sebagainya. Itu yang menyusun sebuah kalimat. Tanpa ada harf mustahil ada kalimat. Tuh. Yang terakhir, sahabat ta'allum Quran yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan al-jumlah al-mufidah, jumlah mufidah. Mahiyal jumlatul mufidah? Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah. Sekali lagi, yang disebut dengan al-jumlatul mufidah itu adalah at-tarkib alladzi yufidu faidatan tamatan. Yang disebut dengan al-jumlah mufidah adalah susunan yang memberi faidah sempurna, atau dalam istilah lain sebut juga kalam. Itu jumlah mufidah juga. Jadi suatu susunan yang memberi faidah sempurna, itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Contoh misalnya, yajlisu aliyun alal kursi, Ali sedang duduk di atas kursi. Minimal ada dua, ya, minimal. Pertama adalah subjek, kedua predikat. Itu minimal sebuah jumlah mufidah. Jadi Ali duduk di atas kursi itu merupakan sebuah jumlah mufidah. Kesimpulan bahwa jumlah mufidah itu susunan dari kata-kata. Tapi tidak sembarang susunan dari kata-kata, yufidu faidatan tamatan, memberi faidah sempurna. Itu jumlah mufidah. Kedua kalimat. Kalimat itu adalah lafdzun lahu ma'nan, lafaz yang mempunyai makna, yang mana lafaz ini atau kata-kata ini tersusun dari beberapa huruf-huruf. Dan yang terakhir adalah harf. Inilah partikel terkecil dari suatu tarkib, suatu kata, yaitu sebuah huruf yang mana dengan kumpulan huruf-huruf ini bisa menjadi sebuah kalimat. Namun tentunya tidak sembarang kalimat, tapi kalimat yang mempunyai makna. Hadirin ta'allum Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dicerna, bisa dipahami dengan mudah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pemahaman kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.